Dan ini keturunan-keturunan Nabi ini mereka mengatakan, kita ini tidak akan disentuh api neraka. Mereka mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami disiksa, disiksanya cuma berapa hari saja, sebentar. Kalau mau kita analogikan ketika kita melamar pada satu lembaga, melamar pada 4 lembaga ini, Iya. dan keempat-empatnya ini menerima kita. Nah, sisanya kan apakah kita mau lanjut atau enggak, gitu. Betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi kita seperti diberi kesempatan, apakah kita mau menggunakan kesempatan itu? Gitu. Iya, kalau tidak digunakan kesempatan kita Selesai. cuma bangga sudah ngelamar aja atau mendapat keistimewaan gitu ya. Ya tidak ada manfaatnya. Sebetulnya sama kan? Seperti orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang jenius. Tapi dia tidak pernah meneliti sesuatu, tidak pernah belajar apa arti otak itu. Dia punya keistimewaan, tapi dia tidak pernah mengasahnya. Ya tidak jadilah. Kalau kita mengatakan keistimewaan nasab itu bisa menjadikan kita itu punya kedudukan di sisi Tuhan melalui keistimewaan nasab itu, apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani yang disebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan kami ini anak-anak Tuhan. Istilahnya kalau sekarang kan children of God. Anak-anak Tuhan. Kami ini anak-anak Tuhan. Wa ahibba'uh. Dan kecintaan-kecintaannya Tuhan, anak emasnya Tuhan. Dari mana kamu ini menjadi anak emas Tuhan kalau kamu sendiri hidupmu berpaling dari hidup datuk-datukmu. Mereka ini kan keturunan Nabi ini. Yahudi ini, keturunan Nabi ini, doanya Nabi Ibrahim ini kan dikabulkan dari keturunan Ishak, itu banyak nabi-nabi. Dan ini keturunan-keturunan Nabi ini mereka mengatakan, kami ini anak-anak Tuhan dan kecintaannya. Mereka juga mengatakan, kita ini tidak akan disentuh api neraka. Bebas dia dari api neraka. Kalaupun disentuh, di dalam ayat yang lain, Allah mengutip, mereka mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami disiksa, disiksanya cuma berapa hari saja, sebentar. Dapat dari mana kamu ini? Kalimat-kalimat ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi siapa yang berlaku buruk di muka bumi ini, berbuat maksiat di muka bumi ini, walaupun kamu keturunannya siapa, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum. Bahkan boleh jadi kamu akan dihukum 2 kali lipat seperti istri-istri Nabi. Itu makanya di dalam Al-Qur'an kita dapati anaknya Nabi Nuh, dia termasuk orang yang celaka. Istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh, dia termasuk orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Marhaba. Ustaz, setelah kita mengetahui ini ya, kemudian Ahlul Bait ini seumpama dia itu telah mengamalkan tanggung jawabnya, menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, dia terhindar dari segala kekurangan. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang selanjutnya, yang membahas tentang syair yang dibuat oleh Syekh Abu Bakar Aidrus Al-Adni, betul ya? Iya. Nah, beliau menulis dalam syairnya, kami mengungguli para pecinta dalam semua medan. Siapa yang seperti kami? Siapa yang seperti kami? Seperti itu kan, Har. Meski berusaha sekuat tenaga atau berupaya dengan sungguh-sungguh, tak akan sampai pada derajat kami. Nah, syair ini ketika Ahmad korelasikan dengan yang antum jelaskan tadi, berarti kan ini tentang Ahlul Bait yang sudah mengamalkan tanggung jawabnya. Betul. Nah, berarti
tanggung jawab tersebut itu juga bisa dilakukan oleh selain Ahlul Bait kah? Dan apakah ketika yang selain Ahlul Bait itu mengamalkan tanggung jawab tersebut akan mendapatkan pahala yang berbeda dengan Ahlul Bait? According dari syair ini. Kita tidak artinya pahala, sekali lagi pahala keutamaan itu urusan Allah SWT. Betul. Tapi secara teori ya, seperti secara teori ya, atau pendapat gitu ya. Tapi kenyataannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hanya Allah yang tahu, betul. Yang wajib kita imani mutlak, tidak boleh kita ragu, manusia yang paling utama adalah Muhammad SAW. Itu mutlak. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad SAW. Kita beriman dengan itu. Ya, setelah Nabi Muhammad terjadi perbedaan pendapat yang banyak panjang lebar di antara para ulama. Mana malaikat dulu, apa sahabat dulu, atau ahlul bait dulu. Bahkan 4 khalifah ada perbedaan pendapat. Jadi menurut saya itu kurang penting. Yang penting adalah kita menghormati mereka semua. Betul. Nah, begitu juga sebetulnya ini adalah pendapat para habib juga, bahwa jika seseorang memiliki nasab ke Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mewujudkan nasab itu dengan benar di dalam kehidupannya, maksudnya dia menyambut kenikmatan nasab tadi dengan benar, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW, sampai dia mendapat keutamaan dari Allah melalui mujahadahnya, maka dia akan menghimpun 2 keutamaan sekaligus. Keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan kedekatan nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, Ustaz? Jadi kalau ada seorang hamba bermujahadah, dia memiliki nasab ke Nabi Muhammad SAW. Betul. Dia bermujahadah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sehingga dia dipilih oleh Allah untuk memiliki kedudukan di sisinya, maka dia kan punya 2 kenikmatan, 2 keutamaan dari Allah SWT. Yang pertama, keutamaan kedudukannya di sisi Allah SWT. Yang kedua, nikmat ini menjadi nikmat yang hakiki, nikmat nasabnya ini menjadi nikmat yang hakiki karena dia syukuri itu. Ini 2 keutamaan. Nah, kalau ada orang yang tidak bernasab, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kenikmatannya 1 ini. Walaupun dia nanti punya kenikmatan yang lain, tapi dibahas dari sisi ini loh ya, dari sisi nasab, ini akan lebih sempurna. Seperti yang saya jelaskan, sebetulnya saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Nasab ke Nabi Muhammad SAW itu kan ada 2. Nasab tanah sama nasab ruh. Nasab tanah dan nasab ruh. Nasab tanah ini ya hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nasab ruh itu hubungan jalan hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ruhnya itu terikat dengan ruh Rasulullah SAW. Jalan hidupnya, sunnah-sunnah Nabi, ucapannya terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini berarti ruhnya bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih utama? Nasab tanah atau nasab ruh? Nasab ruh lebih utama. Nasab tanah ini, orang yang nasab tanahnya ke Nabi, tapi kalau ruhnya tidak ke Nabi, ini jadi beban nanti dia di hadapan Allah. Yudha'af lahal adab di'fain kalau istri-istri Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kalau istri Nabi, apalagi ini orang yang bernasabkan ke Nabi Muhammad SAW, tuntutannya besar. Mana tanggung jawab Anda? Betul. Karena nasab saja
itu tidak bisa menghasilkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri bersabda kepada Fatimah, putrinya yang paling dia cintai. Putrinya loh ini ya, bukan keturunannya di bawah sana. Tapi putrinya. Ya Fatimah, i'mali la ughni anki minallah syai'an. Kata Rasulullah, Fatimah, beramallah kamu. Aku nanti tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu di hadapan Allah. Ini ya, kamu ini anakku, tapi nanti di hadapan Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali jika kamu beramal. Kalau kamu beramal, ini bisa keutamaan di atas keutamaan. Jadi keutamaan ruh itu unggul dibanding keutamaan tanah. Nasab ruh itu unggul dibanding sekedar nasab tanah. Tapi nasab tanah bercampur nasab ruh, di atasnya nasab ruh. Itu sebagian pendapat seperti itu. Tapi hakikat keutamaan yang sebenarnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada keadaan apa sehingga Syekh Abu Bakar Ali Terus Adni ini menuliskan ini? Apakah beliau saat itu sedang melihat sesuatu atau mengagumi seseorang yang beribadah, beramal? Yes, orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang dia takjub dengan kenikmatan tadi kan. Ini saya mendapat nisbat tanah dan nisbat ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ada kenikmatan yang seperti ini lagi? Ada yang seperti kami. Itu fa'amma binikmati rabbika fahadits. Dan terhadap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu, fahadits, sebut-sebutlah. Menyebutnya bukan sombong, dan itu tipis sekali ya. Tipis sekali antara orang yang sombong dengan orang yang tidak. Menyebutnya karena menyebut-nyebut nikmat itu sebagai bentuk syukur dengan menyebut-nyebutnya dengan kesombongan. Itu tipis sekali. Saya katakan tipis kenapa? Terpulang dari niat pengucapnya. Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak cucu Adam, tapi aku ucapkan itu tidak dengan kesombongan. Nabi menjelaskan sombong terhadap kenikmatan itu tidak boleh. Nabi Musa juga pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di tafsir surat Al-Kahfi itu, perjalanan Nabi Musa waktu bertemu dengan Khidir. Itu kan awal mulanya karena Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih berilmu dari aku ya Allah? Bagaimana ada makhluk yang lebih berilmu dari aku ya Allah? Engkau jadikan aku ini kalimullah. Ada persoalan apa-apa tanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang lebih berilmu dari aku? Itu bukan sombong. Salah kalau misalnya saya pernah baca di buku cerita anak-anak itu, buku cerita nabi-nabi itu ditulis pada saat itu Nabi Musa sombong. Nabi kok sombong? Nabi sudah lewat itu masalah sombong dan lain-lainnya. Nah mungkin Nabi kalau sombong berarti dia tidak amanat. Dia tidak amanat. Bagaimana dia melarang umatnya sombong kok dia sendiri masih terjangkiti penyakit sombong? Nah, dia tidak sombong pada saat itu. Lalu kenapa dia menyatakan hal itu di hadapan Allah? Itu pernyataan takjub atas begitu besarnya kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada dirinya. Apa ada lagi orang yang mendapat kenikmatan yang lebih dari ini? Kata Allah, ada. Pergi ke salah satu hambaku Khidir, suruh ketemu dengan Khidir. Ternyata Khidir itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, sampai akhirnya Musa belajar dengan Khidir. Iya. Saya pernah baca di buku cerita Nabi yang ada buku anak-anak itu saat saya kecil saya dibelikan ayah saya baca, ada cerita Musa dan Nabi Khidir yang tidak boleh bertanya 3 pertanyaan itu. Nah, jadi kembali
yang diucapkan ini sebetulnya mengapa mengucapkan ini? Saya sendiri nggak paham kenapa itu kan. Karena pengucapnya bukan saya, pengucapnya adalah Habib Abdullah sendiri. Mungkin orang-orang yang pantas mengomentari itu bukan saya. Tapi kalau boleh saya katakan, mungkin dia mengatakan itu tahaddusan bin ni'mah, menyebut-nyebut kenikmatan tadi. Boleh jadi dia mengingatkan orang-orang yang bernasab ke Nabi Muhammad SAW bahwa kalian ini jika bertakwa kepada Allah, kalian akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna, Oke Ustadz, mungkin pembahasan pada bab 1 kita tutup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di bab 2 di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu kenapa dikatakan mensyukuri? Ya, karena kenikmatan nasab itu kenikmatan nasab terjadi karena kita bertakwa dan kita memiliki tanggung jawab yang besar, tidak seperti yang lainnya, sehingga itu akan mendapatkan pensucian yang lebih besar. Kemudian kenapa kok dikatakan disucikan dari segala kekurangan? Yakni jadi Tuhan itu memiliki keinginan untuk mensucikan Ahlul Bait itu dari segala kekurangan ketika dia terhindar ketika dia telah melaksanakan tanggung jawabnya, telah mengamalkan tanggung jawabnya. Maka ketika tanggung jawab tersebut tidak terlaksana, maka pensucian tersebut belum bisa diberikan oleh Tuhan. Begitu. Kemudian yang terakhir, kenapa Syekh Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni ini menulis syair yang berbunyi kami mengungguli para pecinta dalam semua medan. Siapa yang seperti kami? Meski berusaha sekuat tenaga atau berupaya dengan sungguh-sungguh tak akan sampai pada derajat kami. Nah, beliau menyatakan ini semata-mata karena ingin mengungkapkan kenikmatan yang diberikan pada dirinya. Betul. Nah, atau mengingatkan yang lain atas kenikmatan tersebut agar lebih bertanggung jawab pada apa yang ia berikan. Baik, kesimpulan tersebut sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa saksikan kembali podcast Mahya ini yang nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 2 Ustadz ya. Bab 2 itu berjudul peringatan agar jangan terperdaya oleh kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nantikan episode selanjutnya. Baik, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.